Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa baha'il jamal wa syamsil lisan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul mukarramin, wabil khusus di sini hadir mandataris Ketua Cabang PMII Jember, sahabat Taufik, dan di sini ada senior PMII dari Universitas Islam Jember, sahabati Susan. Ya, saya panggil sahabat walaupun kalian ini adalah anak-anak saya, karena Rasulullah SAW itu dikenal dengan orang yang pernah berkumpul, berjuang, itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan ada ketua rayon yang penyelenggara acara ini, sahabat Samsul. Terus Mas, ini ketua komisariat Unmu. Ketua komisariat Unmu, Masya Allah, PMII Unmu. Ya. Para peserta, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Saya atas nama Sohibul Bait, artinya orang yang ditempati acara di sini, pertama mengucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih panjenengan telah berkenan menempati di lingkungan Yayasan Pondok Darussalam untuk acara PMII. Dan memang di tempat ini seringkali PMII menyelenggarakan acara baik mapaba, kemudian pondok Ramadan, dan acara-acara lainnya. Dan di tempat ini yang dikenal dengan Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia, sekretariatnya atau yang dikenal dengan Kampung SDGs, itu kerap kali ada mahasiswa yang magang, PPL, KKN, kemudian melakukan pengabdian, kuliah merdeka, dan riset tentang SDGs di tempat ini. Yang kedua, saya mohon maaf bila di tempat ini ada kekurangan dan kekhilafan kami, karena fasilitas yang ada ya seperti itu. Mudah-mudahan semuanya manfaat berkah untuk kita semua. Sahabat-sahabat yang kami hormati, para mahasiswa, kader-kader PMII, ya sekaligus kader Nahdlatul Ulama. Saya ini mulai dulu memang khidmat di NU, mulai dari PCNU Jember jadi sekretaris, PWNU Jawa Timur pengurus, dan sekarang di Lazisno pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan PMII ini gak bisa dipisahkan biasanya dengan NU, karena kelahiran PMII juga ada sejarah dengan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu tadi sahabat Taufik mengatakan bahwa bagaimana PMII ini menjadi pesantren sosial. Ungkapan yang luar biasa, artinya ilmu-ilmu yang ada di kader-kader PMII itu jangan sampai lepas dari ilmu-ilmu yang ada di pondok pesantren. Karena NU lahir dari pondok pesantren, dan NU itu adalah pondok pesantren besar, sedangkan pondok pesantren itu adalah NU kecil.
Sahabat-sahabati yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam ta'aruf dan penarahan malam. Yang pertama, kader-kader PMI ini kami berharap memahami tentang mitsaq rabbani. Tolong dicatat. Mitsaq rabbani itu ikatan transendental antara manusia dan Allah. Kita ini harus meyakini bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia ini adalah untuk menyembah kepada Allah. Jadi kader-kader Bani ini jangan sampai ateis ya, nauzubillah ya, jangan sampai ateis ya, jangan sampai tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Kader-kader PMI ini harus bisa melaksanakan syariat Allah. Namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, muharrik gerakan dari Islam. Jadi harus betul-betul bisa melaksanakan syariat Allah secara gampang. Udkhulu silmi kafah. Jadi masuklah Islam kamu itu secara sempurna. Jadi harus mengamalkan syariat Allah. Jangan lupa sholatnya, ya, ibadahnya kepada Allah. Itu bagian dari mitsaq rabbani, perjanjian luhur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya punya syair ketika tahun kemarin itu saya umrah di Mekah itu. Ada salah satu santrinya Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki memberikan ijazah syair. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah kullama nadaitu ya qala ya abdi ana Allah 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 malana maulan siwa. Tidak ada tuan, tidak ada zat yang diagungkan di dunia ini, tidak ada zat yang perlu kita minta-minta, ya, ngemis istilahnya, yang bisa kita jadikan perlindungan, yang bisa kita minta apapun kecuali Allah. Kullama nadaituhu qala ya abdi ana. Jadi ketika kita itu minta kepada Allah, ya Allah, Allah itu qala ya abdi, wahai hambaku ana, saya ini Allah, minta apa kamu? Jadi kader-kader PMI ini harus memiliki tauhid yang mantap, akidah yang mantap. Jadi jangan sampai kita ini terlalu mengandalkan selain Allah. Andalkan Allah, mintalah kepada Allah. Hajat apapun kalian minta kepada Allah. Qala ya abdi ana, wahai hambaku saya Allah yang punya segala-galanya. Nah ini harus mantap di hati-hatinya PMI ini, ya, harus mantap bahwa yang memiliki malikal mulk, yang memiliki kerajaan dunia dan segala isinya ini adalah Allah. Jadi jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah. Itu bagian dari mitsaq rabbani. Komitmen kemanusiaan, komitmen
ikatan transendental antara manusia dan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ada mitsaq insan, komitmen kemanusiaan untuk saling menjaga martabat dan keadilan. Nah, PMII ini, kader-kader PMII ini, ya apa yang disampaikan oleh sahabat Taufik itu menjadi pesantren sosial. Ini menarik statement ini, baru saya dengar ini. Menjadi pesantren sosial, jadi harus tahu tentang fungsi-fungsi pondok pesantren, bahwa kita ini tidak terlepas dari hubungan antar manusia dengan manusia. Sehingga apa yang harus dipikirkan oleh kader-kader PMI? Salah satunya adalah kemaslahatan umat, riayatul umat, kebaikan manusia, kebaikan umat. Ini yang harus dipikirkan, maslahatul umat. Jadi kalian selaku kader PMI harus berpikir bagaimana bangsa ini baik, bagaimana umat ini baik, bagaimana muslim ini baik. Itu yang harus dipikirkan, yang harus ada dalam benak pikiran kalian. Gerakan-gerakan kalian adalah maslahatul umat. Yang ketiga, ada mitsaq watani, kesepakatan kebangsaan untuk merawat persaudaraan dan keutuhan negeri. Nah, mitsaq watani, perjanjian luhur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa NKRI harga mati, Pancasila ini sudah final, itu bagian dari mitsaq watani kita. Jadi kader-kader PNI harus berpikir tentang negara. Oleh karena itu harus berpikir kritis, harus bisa memberikan kontribusi pemikiran tentang kebaikan negara. Karena kita hidup di sebuah negara, maka kita harus bisa menjaga negara. Nah, sekarang apa yang ada di dalam amanah kita dari 3 mitsaq, 3 perjanjian? Yang pertama, kita harus melakukan hifdzul watan, menjaga tanah air. Orang tidak akan tenang ibadah kalau negaranya perang. Ya tidak? Saya kemarin baru dari Mesir ngantar bantuan ke Palestina. Jadi kerjasama dengan berbagai ormas, ya, termasuk di situ ada NU, ada Muhammadiyah, kemudian ada Dewan Dakwah, ada Al-Irsyad. Kita bersama-sama berangkat ke Mesir. Ada bantuan yang diberikan nilainya 16,5 miliar. Kita bawa menjadi 13 kontainer ke perbatasan Palestina di Rafah di Mesir. Karena apa? Ya karena ketika negara itu perang, ketika negara itu tidak aman, orang ibadah pun akan terganggu. Mitsaq watani, mitsaq insani terganggu, mitsaq rabbani juga akan terganggu, mitsaq watani juga akan terganggu. Makanya hifdzul watani itu penting, menjaga negara. Nah, termasuk menjaga negara adalah menjaga lingkungan. Makanya besok saya ajak kalian itu melakukan gerakan Fulunetsing. Nah, Fulunetsing, kita nanam pohon, kita memberikan edukasi bagaimana masyarakat supaya
tidak membuang sampah ke sungai, kita pakai media sosial, bagaimana Hulu Netsing ini berhasil di Indonesia dan kita dukung bersama. Sahabat-sahabat yang kami hormati, yang kedua, implementasi dari 3 mitsaq itu adalah himayatul watani. Apa himayatul watani? Melindungi bangsa dari perpecahan dan kerusakan. Nah, kalau di dalam istilahnya NU itu riayatul ummah, kita harus menjaga ummah. Himayatul watani ini penting, melindungi bangsa dari perpecahan dan kerusakan, jadi dari kemafsadan. Nah, program-program PMI harus mengarah ke sana, harus melakukan himayatul watani, melindungi masyarakat bangsa, dan kita harus mengantisipasi kerusakan-kerusakan. Makanya saya dukung ketika ada kader-kader PMI melakukan penolakan tambang emas dan itu ya, melakukan penolakan tambang pasir itu. Saya dukung karena itu nanti bertentangan dengan himayatul watani, akan membuat kerusakan terutama di bidang lingkungan dan juga kepada masyarakat. Sahabat-sahabat yang kami hormati, nah baru yang ketiga ini tugas dari kader-kader PMI menurut saya adalah imamatul watan. Jadi membangun peradaban. Ini sesuai dengan motto Nahdlatul Ulama, merawat jagat, membangun peradaban. Ada dalilnya di dalam Al-Quran itu. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah, lalu diberi amanah oleh Allah agar kita bisa memakmurkan tanah. Jadi imaratul watani, membangun peradaban, membangun pendidikan, membangun ekonomi, membangun budaya, membangun kehidupan kemaslahatan umat itu sangat penting. Itu bagian dari imaratul watan. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya, bisa menjadi program-program dari PMI yang tujuannya adalah limaslahatil ummah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam forum ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat. Kalau benar itu minallah, tapi kalau salah mungkin dari saya sendiri dan kalian sebagai kader-kader PMI. Mudah-mudahan bisa merealisasikan dari apa yang saya sampaikan tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.